Siapa? Ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk mengawali dengan doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Luar biasa, Masya Allah ya, semangat sekali ya. Padahal ini sudah di siang hari, tapi anak-anak tetap semangat, luar biasa sekali. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ustazah minta Anda coba disiapkan segala sesuatunya ya untuk persiapan belajar, baik itu buku, kemudian duduknya tolong dirapikan, ya jangan terlalu berdempetan, kemudian sampah-sampah jika ada di samping kiri kanan tolong diangkat, dibersihkan ya. Yes, sir. Oke, sudah. Selanjutnya, ada yang mau absen ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Alia. Alia. Oke. Alia kenapa? Ada sakit. Ada sakit. Oke. Ya. Selanjutnya, Ustazah minta kalian, tadi malam saya sudah kirim ya di WA grup terkait pembelajaran kita hari ini. Minta tolong Ananda perwakilan membaca terjemahan dari surat Al-Quran. Silakan, siapa perwakilan? Saya. Oke, silakan. Surah Al-Baqarah ayat 21. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Oke, selanjutnya yang Al-Baqarah ayat 164 siapa? Saya. Oke, silakan. Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya di bumi setelah mati kering, dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang membacakan Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21. Silakan. Surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21. Lalu dengan ayat itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pembelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Oke, terima kasih. Penutup terakhir ada surat Al-A'raf ayat 56. Siapa? Oke, silakan. Dan janganlah kamu berbuat durhaka di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Oke. Seperti itu ya. Tadi ada beberapa ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian.
Dan nanti jika kalian masih penasaran, boleh dibaca kembali ya setelah ini ya. Kemudian ada tidak yang bisa menyimpulkan makna dari beberapa ayat yang teman-teman bacakan tadi? Kesimpulannya itu apa ya untuk pelajaran hari ini? Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi untuk makna surah Al-Baqarah ayat 22 itu, Allah menurunkan hujan agar kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita, ya, untuk minum, mandi, menumbuhkan buah-buahan atau seperti pembangkit listrik. Untuk makna surah Al-Baqarah ayat 164, Allah mengantarkan angin untuk membantu kapal yang bermuatan untuk berlayar, dan isi kapal tersebut karena bermanfaat bagi kita. Contoh itu mengantarkan baju, bahan makanan. Dan makna surah Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21 itu, Allah menumbuhkan buah-buahan dari air hujan agar kita bisa mengolahnya menjadi makanan ataupun menjualnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadikan pohon zaitun agar kita bisa mengolahnya menjadi minyak dan bahan pembangkit selera. Allah juga menghidupkan hewan-hewan agar bisa kita ternak dan kita olah menjadi makanan untuk bisa kita jual. Dan yang terakhir sebagai penutup, makna surah Al-A'raf ayat 56 itu, kita tidak boleh berbuat kerusakan di bumi, karena kerusakan itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Sangat luar biasa ya. Kesimpulan dari ayat Al-Quran ternyata ada kaitannya dengan materi kita hari ini yang sudah disebutkan tadi ya. Semua terkait tentang apa? Tentang sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke. Banyak sekali tadi ayat-ayat yang disampaikan. Allah itu dia menciptakan air gitu ya, menurunkan air dari langit. Supaya apa? Ada pohon-pohon tumbuh, buah-buahan tumbuh, manusia hidup, tumbuhannya kan? Karena semuanya membutuhkan air. Kemudian tadi angin, ternyata angin itu Allah ciptakan fungsinya apa? Ada juga difungsikan untuk pelayaran, gitu ya? Bagaimana kapal tadi bisa mengangkut barang-barang yang dari daerah yang tidak ada ke daerah yang membutuhkan ya, daerah yang banyak, kemudian ke daerah yang membutuhkan tadi melalui perantara angin. Pakai kapal apa kalau dulu? Kapal layar, ya. Beda dengan sekarang sudah canggih. Begitu juga ada hewan ternak. Sengaja Allah ciptakan hewan ternak itu, ternyata manfaatnya banyak. Mulai dari dagingnya, tenaganya, ya kan? Kemudian apa? Air susunya luar biasa. Begitu besar ciptaan Allah untuk kita sebagai umat manusia. Tugas kita adalah bersyukur. Selain itu ditutup dengan surat Al-A'raf tadi, pesannya adalah kita disuruh menjaga kelestariannya. Oke? Makanya nanti akan ada apa? Selain jenisnya, nanti akan ada eksploitasi. Maka akan pada berdampak ya. Kemudian upaya kalian. Oke, seperti ini. Ini adalah cakupan materi kita terkait yang sudah kalian jelaskan tadi melalui ayat-ayat Al-Quran. Ada kaitannya dengan materi kita hari ini terkait sumber daya alam. Nanti kalian harus tahu jenis-jenisnya. Tadi sudah dibacakan, ada dari segi tumbuhan, ada dari segi hewan, ada juga dari segi buah-buahan. Kemudian ada juga dari segi tambang, ada dari segi benda mati kayak angin, air, seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah eksploitasi. Kenapa Ustazah sebut eksploitasi? Eksploitasi itu apa? Penggunaannya, ya kan? Penggunaannya terlalu berlebihan, kan? Tadi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf akan menimbulkan yang namanya bencana. Makanya kita ketika menggunakan pun tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, kenapa? Nanti akan ada dampaknya. Ketika ada dampaknya, kalian harus ada upayanya. Upaya untuk menanggulangi yang namanya dampaknya tadi. Seperti itu ya. Oke? Selanjutnya adalah Ustazah sampaikan cakupan penilaian.
Cakupan penilaian untuk hari ini adalah Ustazah sama seperti biasanya akan ada penilaian sikap, kemudian akan ada penilaian post test, pre-test, ya, pre-test di awal, kemudian post test di akhir, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok, itu akan ada penilaiannya, kemudian nanti ditutup dengan permainan. Permainannya model baru lagi, seperti itu ya, tidak seperti yang kemarin. Nanti ada penilaiannya juga di situ, tapi penilaiannya tetap kelompok. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, Ustazah mengingatkan kalian sebelum memulai pelajaran, Ustazah minta kalian tunjukkan rasa semangat kalian, gitu ya, dalam mengikuti pembelajaran, antusias kalian, kemudian tetap semangat. Kenapa? Karena ketika kita sebagai manusia tidak mau bersusah-susah dalam belajar saat sekarang, maka kita akan menikmati kebodohan sepanjang masa. Ya, ada yang mau seperti itu? Tidak. Ada Pak? Ketika disuruh belajar, ikuti. Disuruh sekolah, sekolah. Ya, karena nanti yang akan menikmati semua itu adalah kalian, bukan ustazah, bukan orang tua kalian. Ya, makanya Pak, jangan malas sekolah, jangan malas belajar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekarang Ustazah akan kasih pretest. Silakan diambil HP-nya dulu. Diambil HP-nya, ya, dibagikan. Ustazah mau kasih kalian pretest pakai Google Form ya. Nanti kalian langsung isi nama, masukkan, ya. Nanti akan ada soal, silakan dijawab. Alicia. Oke, dibagikan dulu, diaktifkan. Nih ya, saya sudah kirim ke WA grup, ada link di situ, silakan langsung dibuka. Isi nama kalian, kerjakan. Waktunya 3 menit, langsung saya tutup linknya. Oke? Oke? Sudah ada WA-nya? Sudah aktif? Teman kirim. Minta kirim dari teman. Oke? Sebut yang benar. Yang tidak masuk ke grup silakan minta teman ya, kirim ya. Sudah? Yang tidak masuk. Oke. Oke. Saya mulai ya. Saya hitung dari sekarang, waktunya 3 menit. Setelah 3 menit linknya saya tutup. Kalian akan melihat nanti jawaban kalian. Masih mencari. Nanti akan kelihatan ya, baru 1 orang yang mengirim jawaban. Ya. Tanisa. Oke, Tanisa sudah mengirim ya. Tanisa dapat 4 poin dari 8. Silakan yang lain. Ayo. 1 menit lagi. Saya kunci. Oke. Nah ya. 1 menit lagi saya tutup linknya. Langsung kirim. Kirim.
mengirim pun poinnya belum mencukupi, berarti Ustazah anggap kalian masih belum memahami materi hari ini. Makanya saat ini pembelajaran hari ini Ustazah akan menyampaikannya kepada Ananda ya. Mohon disimak supaya nanti ketika di akhir Ustazah kasih post test, kalian bisa menjawab dengan baik. Ya, oke? Selanjutnya silakan Ananda amati. Saya sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar, tujuannya adalah Ustazah harapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari sumber daya alam. Kemudian Ananda juga dapat menyebutkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pakpak ini. Kemudian yang kedua, Ustazah minta kalian nanti bisa membedakan sumber daya alam, mana sumber daya alam hayati, mana sumber daya alam yang non hayati. Selanjutnya Ustazah juga minta kalian bisa menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang berikutnya adalah kalian bisa mengetahui dampak dari eksploitasinya dan bagaimana kalian upayanya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke. Silakan HP-nya difungsikan. Ustazah minta kalian amati link YouTube. Ya, kelompok belum sedikit lagi ya. Amati dulu ya. Kalian tidak ini semua tidak ada yang tidak bawa HP. Oke, karena ada yang tidak bawa HP, jadi kita langsung bentuk kelompok di awal saja ya, supaya kalian nanti bisa sama-sama. Oke, semuanya berdiri. Ada teknik baru ketika membentuk kelompok. Kalian jumlahnya berapa? 28. Saya bagi ke 4 kelompok. Satu kelompok berarti berapa? 7. Ya, oke. Ketika Ustazah menghitung 1, Ustazah sebut 1, berarti nanti kalian tetap sendiri. Kalau Ustazah sebut 2, berarti kalian cari teman berpasangan 2. Begitu juga nanti ketika sebut 5 atau sebut 7. Begitu ya. Berarti nanti di akhir akan ada 4 kelompok yang Ustazah minta. Seperti itu ya. Oke? Bisa? Sebutkan baik, dengarkan baik-baik ya. Jangan baku pilih-pilih ya. Oke? Langsung aja sesuai ya sedapatnya. Oke? Perhatikan. 3 masih ada yang masih 2. Sudah? Oke? Sudah? Oke. 5 ada loh yang masih 4. Ayo perhatikan baik-baik. Oke? Sudah? 7 hanya ada 4 kelompok yang belum 7. Ini masih 5. Kenapa diam saja di situ? Mencari teman. Ayo cepat. Halo. Sudah? Sudah dapat ya? Sudah ya? Jadi cepat. Sudah. Silakan membentuk kelompok di sebelah. Ustazah harap di depan ini dikosongkan ya. Kalian agak di sini saja, maju ke sini. Sini di sebelah sini. 1, 2 sana. Bawa kursinya bentuk. Oke.
Oke, silakan dibuka WA grupnya, itu ada link YouTube, silakan dilihat. Silakan dilihat sama-sama. Satu kelompok cukup satu saja ya yang buka ya, supaya fokus. Satu kelompok satu. Masih kecil mau dibuka. Siapa HP? Masa. Aku cuma punya data banyak. Bisa? Oke? Cukup ya? Kasih kecil biar teman-teman tidak cepat. Kalian perhatikan ke depan. Lihat gambar yang ada di depan ini. Wow. Oke? Sudah? Dari pengamatan video kalian, kemudian dari gambar-gambar ini, kalau gambar ini yang ada di Kabupaten Fakfak, ya, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Fakfak. Dari pengamatan video dan ada gambar, beberapa gambar di sini, Ustazah mau kalian menjelaskan. Tapi sebelumnya Ustazah yang akan bertanya. Ustazah akan bertanya dengan menggunakan teknik 5W1H. Itu ya. Berarti kalian harus tahu ya. Oke? Kalian sudah pernah wawancara kan pelajaran bahasa Indonesia? Tapi saya kasih ke bahasa Indonesianya. Oke. Nanti perwakilan kelompok silakan siapa yang mau berbicara. Yang pertama, apa itu sumber daya alam dan apa saja sumber daya alam yang ada di Kabupaten Fakfak? Siapa? Oke, silakan. Namanya berdiri, disebut namanya. Oke. Definisi singkat tentang SDA. SDA adalah semua bahan yang ada di alam dan dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidup. SDA tidak terbatas, ada juga SDA non hayati. Contoh SDA adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. Contoh sumber daya alam yang ada di Fakfak itu potensi SDA perikanan dan kelautan, terutama dengan keberadaan hutan mangrove, estuaria, terumbu karang dan padang lamun yang masih alami menjadi tempat berkembang biak aneka ikan dan biota laut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Oke. Itu tadi yang disampaikan oleh Putri bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke.
contoh yang ada di Kabupaten Papak. Tadi banyak yang disebutkan dari sumber apa tadi? Perikanan atau kelautan. Siapa yang bisa membantu menjelaskan perikanan kelautan seperti apa tuh di Papak? Bagaimana perikanannya? Ada yang nggak pernah makan ikan di Papak? Ikan. Oh, mau jawab. Oke, silakan, Pak Nisa. Perikanan di Papak itu biasanya kayak nelayan untuk pancing ikan sama ini budidaya ikan asin. Budidaya ikan, kemudian ada lagi apa? Selain apa? Perikanan, selain budidaya ikan, mata pencarian penduduknya nelayan, apa lagi? Ekspor ikan. Bisa juga mengekspor ikan, bisa sampai keluar, gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Itu tadi adalah pengertian dari sumber daya alam. Kemudian yang ada di Kabupaten Papak, terkhusus tadi perikanan. Ada yang mau menjelaskan apa lagi yang mau menyebutkan yang ada di Kabupaten Papak selain tadi perikanan? Oke, silakan. Tempat-tempat pariwisata, betul tidak? Betul sekali. Kemarin yang sempat diekspos oleh Menteri siapa yang datang kemarin? Apa itu? Ugar. Kenapa kita bisa jadikan dia sebagai sumber daya? Karena apa? Ketika keindahan itu bisa dinikmati oleh apalagi oleh orang asing ya. Untuk Kabupaten Papak otomatis akan memberikan apa? Dampak positif untuk Kabupaten Papak. Misalnya nih, mau pergi ke Ugar, apakah yang datang itu jalan kaki ke sana? Tidak. Ada transportasi. Kemudian sampai di Ugar sana pasti ada penginapan. Mereka butuh makan, berarti harus ada warung makan. Biasanya mereka di sana menikmati pemandangan, entah itu mungkin mancing atau mereka menikmati keindahan alam pantainya dan sebagainya. Biasanya ada uang masuk, karcis. Nah itu juga adalah pemasukan untuk daerahnya, ya kan? Ya. Kemudian biasanya mereka pulang harus ada oleh-oleh, entah oleh-oleh khas Ugar ataupun khas Papak. Itu bagus. Ya, mereka datang membawa keberkahan. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah siapa saja yang dapat menikmati dan menjaga kelestarian sumber daya alam? Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok lain? Oke, silakan. Seluruh warga masyarakat yang dapat menikmati seluruh warga masyarakat. Begitu juga yang harus menjaga. Dijelaskan kenapa harus dijaga. Karena supaya bisa dilestarikan, terus banyak yang datang. Kalau tidak dijaga kan pasti otomatis dia tidak tertata gitu. Jadi harus dijaga supaya bisa banyak pengunjung gitu. Oke, itu dari segi pariwisata. Kalau dari segi perikanan, kenapa harus dijaga? Cara menjaganya bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Cara menjaga. Oke. Oke, ketika menangkap ikan tidak boleh menggunakan peledak. Kenapa? Karena tadi merusak. Selain terumbu karangnya, juga pasti ikan-ikan yang kecil tadi mati. Ya, seperti itu harus dijaga. Dan yang menjaga kita semua. Bukan hanya karena kalian pikir, oh ini adalah tugas nelayan, bukan. Oh ini tugas itu kantor perikanan, tidak juga. Tapi tugas kita semua. Nih, yang suka nongkrong di jalan baru angkat tangan. Malu-malu nggak mau angkat tangan. Padahal semuanya pada suka nongkrong. Iya kan? Nah, ketika di jalan baru biasanya kebiasaan buruk masyarakat Papak, apalagi ketika ini sekarang ada artis datang. Kalian yakin dan percaya hari ini ada artis, besok kalian lewat jalan baru itu sampah berserakan di mana-mana. Ya kan? Nah ini kesadaran masyarakatnya berarti masih kurang. Yang paling mengerikan adalah mereka membuang sampah di laut. Karena jalan baru itu kan bersampingan dengan laut kan?
menjelaskan bagaimana bisa rusaknya? Karena kan kalau macam buang sampah banyak di laut, nanti apa kayak dia jadi limbah gitu. Ya, jadi limbah yang buruk ya untuk ikannya, kemudian untuk apa? Terumbu karang. Oke, cukup. Sekarang saya tanya lagi, kenapa kekayaan sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan? Karena sumber daya alam bisa habis. Contohnya sumber daya alam non hayati. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang apa dia tidak hidup, terus ada yang bisa dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu biasanya kayak BBM, emas. Itu kan kalau macam tidak dilestarikan nanti cepat habis. Oke. Ini ya, ketika dikatakan oleh siapa namanya? Mutia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kemudian kita menggunakannya tidak dengan cara yang bijak, maka suatu saat akan habis. Ustazah sudah tua, orang tua kalian sudah tua. Di kemudian hari ketika minyak tadi langka, belum tentu kita masih hidup. Ya kan? Ya. Tapi kalian sebagai generasi yang akan datang mungkin akan menikmati itu, akan merasakan kelangkaan tersebut. Maka bagaimana caranya? Berarti kalian sudah harus menemukan barang pengganti. BBM apa kira-kira yang bisa menggantikannya? Yang fungsinya sama tapi bendanya berbeda. Apa? Dipikirkan dari sekarang, gitu ya. Karena apa? Pasti akan terjadi kelangkaan. Kalau langka berarti kalian harus membutuhkan dari negara lain. Terjadilah yang namanya ekspor dan impor. Kita mengimpor, tapi kalian juga ada yang harus kalian ekspor. Jangan hanya sebagai apa? Pembeli saja, penikmat saja, tapi kalian tidak pernah menghasilkan. Oke? Seperti itu ya. Selanjutnya adalah di mana Anda dapat menjumpai sumber daya yang pernah kalian sebutkan tadi. Di mana saja? Di tambang. Di hutan. Kalau hasil tambang di mana? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Memang luar biasa ya. Mereka menambang itu masuk ke dalam tanah ya. Makanya apalagi yang emas itu ya. Pernah tidak lihat emas itu? Yang penambang-penambang emas. Makanya emas itu mahal. Yang murah hanya emas Jawa. Ya kan? Emas itu mahal karena memang prosesnya susah. Kalian perhatikan ya, ketika orang menambang emas, emasnya kalian dapatkan, tapi dampaknya akan buruk. Tanah. Kalian pernah nggak pergi ke Tembagapura? Ya. Paling tidak lihat gambarnya ya, sabar saya tunjukkan gambarnya. Ada saya gambarnya. Itu kalian kalau lihat dari luar, kayak dia sebuah apa itu namanya? Sebuah panci ya. Itu ya. Kecil sekali ya gambarnya. Kayak gini ya. Dia habis digali, ya kan? Iya. Kan tidak mungkin emas di permukaan. Emas itu ada di dalam tanah. Di Tembagapura itu mereka bukan hanya emas, ada juga tembaga, ya kan? Ya. Ada dikatakan Tembagapura. Itu mereka menggali. Ketika yang digali itu tanah, otomatis fungsinya lahan tadi akan berubah. Yang tadinya fungsinya apa lahan itu fungsinya? Untuk emas. Fungsinya. Fungsi utama hutan adalah sebagai paru-paru dunia ya kan? Sebagai penghasil oksigen. Kalau fungsi hutan tadi sudah berubah, otomatis oksigennya akan berkurang. Yang pertama, yang kedua pasti
sesuai prosedur. Sekalipun nanti pasti akan ada dampaknya, tapi tidak separah ketika ada penambang-penambang liar. Kayak misalkan kalau kita perhatikan di daerah mana yang saya biasa lihat itu ya, penambang emas itu yang ilegal. Itu kan ngeri. Mereka gali terowongan masuk sampai di dalam tanah, itu kan tidak ada oksigen ya. Biasanya ada yang mati kehabisan oksigen, ada juga yang ketika mereka masih di dalam kemudian tanahnya gugur dan sebagainya. Itu bahaya. Tapi berbeda ketika penambang tadi adalah yang legal, pasti terjaga, ya kan? Terjaga keamanannya. Sekalipun tadi dampaknya pasti buruk saja untuk lingkungan, untuk masyarakat. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ada lagi. Oke, karena tadi kalian punya dampak, sekarang upayanya. Bagaimana upaya kalian dalam mencegah terjadinya bencana tadi, terjadinya dampak-dampak dari eksploitasi sumber daya alam? Melakukan reboisasi hutan. Melakukan reboisasi hutan, itu kalau yang terjadi tadi ya, ketika penebangan hutan tadi ya. Oke, ada lagi yang lain selain itu? Oke, silakan. Menggunakan sumber daya alam secukupnya dan tidak berlebihan. Oke, menggunakan sumber daya alam yang cukup, tidak berlebihan. Sekarang saya tanya ke kalian, yang paling sederhana, ketika kalian keluar dari kamar mandi, ketika kalian keluar dari kamar kalian, kalian kasih mati lampu tidak? Kasih. Ada yang senyum-senyum, berarti dia nggak kasih mati. Ini berarti dia tidak dan sudah dikatakan oleh Mutia tadi, itu menggunakan bahan bakar minyak, ya kan? Ketika menggunakannya secara berlebihan tadi yang hal-hal tidak penting, ya justru akan kita boros kan ya, semakin boros. Oke? Ada lagi yang lain? Upaya yang lain? Tidak menggundul hutan sembarangan. Biasa yang menebang pohon sembarangan itu harus ada larangannya, harus ada sanksinya, ya kan? Kalau dibiarkan saja berbahaya. Oke, silakan. Melakukan terasering. Melakukan terasering. Tahu nggak terasering? Kalian biasa lihat ketika kalau nggak salah di Bali itu ya, mereka punya sawah itu sistemnya terasering. Dia biasanya di daerah-daerah pegunungan. Itu supaya apa? Supaya mencegah terjadinya yang namanya longsor. Itu ya. Oke? Itu saja cukup sampai di situ. Dari hasil penjelasan teman-teman dan Ustazah tadi, Ustazah harapkan kalian bisa menuangkannya dalam bentuk LKPD. Nanti Ustazah bagikan. Silakan didiskusikan ya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan didiskusikan. Boleh kalian buka internet, buka bukunya untuk mencari jawabannya. Kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Oke? Ini siapa? Kenapa tidur? Tadi sudah dibilang harus semangat. Oke? Waktu kalian 10 menit saja ya, sampai di jam 12:05. Selanjutnya kita akan masuk ke Mana yang ini kah? Tulis nama kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ada berapa? 5.
Ada bukunya kan, buku IPS-nya kan? Ada, bisa cari di internet sebagai bahan referensi. Yang ada di Kabupaten Fakfak itu tadi sudah disebutkan itu. Jangan terlalu lama ya. Tidak terlalu lama ya, waktunya cukup hanya 10 menit saja, jadi jangan bercerita. Kebudayaan dan keanekaragaman flora fauna yang terdapat di Kabupaten Fakfak. Flora itu banyak bunga. Flora itu tumbuhan. Bilang flora. Dibagi. Salah, terus apa lagi? Nggak ada aku. Itu apa yang buat dia? Gimana sih? Ini nomor 2. Nomor 3 Hai. yang menyebabkan Oh iya,
Ditulis kan? Bilang gue ditulis kan? Jangan bermain. Kerja yang baik. Semua ini. Dua saja. Karena tadi kita bilang Kayaknya harus banget tapi Tidak bermain ya, waktunya tinggal 5 menit. Waktunya tinggal 5 menit. Jangan bermain. Sebutan dampak jelaskan Wolfin eksploitasi. Tadi sudah ada di video juga kan. Pencemaran air. 3 menit lagi. upaya apa yang dapat dilakukan untuk Tadi sudah dijelaskan juga kan. Sudah? Sudah? Cukup ya? Waktunya saya kasih tambah 1 menit saja, 1 menit.
diskusinya tadi. Secara garis besarnya saja ya. Oke? Siapa kelompoknya siapa yang mau duluan? Usahakan yang membacakan yang dari tadi belum menyampaikan sesuatu, belum bicara. Ya. Ya, kesimpulannya saja. Oke? Usahakan yang tadi belum pernah berbicara ya supaya dapat nilai keaktifan juga. Ayo, kelompoknya siapa duluan? Kelompoknya siapa yang duluan? Kelompoknya Kansa, siapa? Oke? Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan, yang membacakan suaranya harus besar supaya disimak. Silakan. Di situ aja berdiri. Jawaban dari soal-soalnya yang pertama, apa saja potensi sumber daya alam dan keanekaragaman flora fauna yang terdapat di Kabupaten Kapak? Untuk faunanya terdapat burung cendrawasih, ikan merah, buaya, dan ikan hiu. Untuk floranya terdapat pala, anggrek, rotan, kulit kayu, kopal, nipah, dan durian. Yang kedua, mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam, tambang, serta kaya akan flora dan fauna? Karena letaknya yang strategis, Indonesia berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan iklimnya menjadi tropis. Karena itu, Indonesia kaya akan sumber daya biotik seperti flora dan fauna. Yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada tanpa adanya perbaikan kembali untuk kepentingan pemulihan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nomor 4, sebutkan dampak eksploitasi sumber daya alam. Pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. 2, rusaknya ekosistem asal sumber daya alam seperti hutan dan laut. 3, sumber mata air kering dan rusaknya ekosistem air. Yang nomor 5, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Kedua, tidak menebang pohon sembarangan. 3, melakukan reboisasi. Keempat, menggunakan sistem kubah fluid. Itu jawaban dari kelompok tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya siapa? Dua kelompok saja ya. Nanti yang dua kelompok dapat presentasi di akhir ya setelah permainan ya. Oke, silakan. Berarti kelompok 3 dan 4 nanti di akhir ya. Akan ada presentasi dua kelompok di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan jawabannya. 1. Jangan ketawa. Yang lain Satu. perhatikan yang lain. Jawabannya adalah perikanan, pariwisata, kehutanan. Nomor 2, karena letaknya yang strategis. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan iklimnya menjadi tropis. Itu dilalui jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Mediterania. Nomor 3, pencemaran air, kerusakan terumbu karang karena bahan peledak, melakukan penambangan secara ilegal. 4, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air, kerusakan tanah, banjir atau tsunami. Nomor 5,
melakukan derasering, tidak membuang sampah sembarangan di sungai atau laut, menanam ulang atau kembali hutan yang tumbuh. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke permainan back-to-back atau permainan kartu, ya. Coba perhatikan semuanya ke depan. Jangan sampai kalian salah pengertian, ya. Kalau kalian tidak memahami permainan ini, nanti kalian gagal, ya. Bingung sendiri. Makanya perhatikan ya. Ustaz minta perhatikan ke depan. Ini nanti ketika dalam permainan, namanya permainan kartu, akan ada yang memegang kartu soal dan ada yang memegang kartu jawaban. Karena ini ada 4 kelompok, Ustazah akan gabungkan. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 3, kelompok 1 bergabung dengan kelompok 3, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 4, ya. Nanti kalian akan mengundi, akan ada bola, nanti saja kalian pilih. Di situ yang dapat soal berarti kalian dapat soal, yang jawaban berarti dapat jawaban. Oke? Tugas kalian adalah mencari kecocokan. Misalnya Ustazah pegang soal, siapa kelompok sini pegang jawaban. Ustazah punya soal, Ustazah baca apa, berarti Ustazah cari jawabannya yang mana. Oke ya? Ketika sudah selesai, nanti kalian akan berdiri berpasangan, berdiri berhadapan gitu ya. Ketika sudah mendapatkan jawabannya, pegang teman kalian, cari tempat. Ada yang berdiri di situ, terserah mau berdiri mana, cari tempat, oke? Kemudian yang tidak mendapatkan pasangan berarti nanti akan mendapatkan sanksi, ya. Kita sepakati sanksinya apa? Sanksinya apa kita sepakati? Apa? Enggak, tidak boleh nyanyi. Pakai O. Oke, boleh ya? Menyanyi kalau ada 5 pakai O, alias O. Boleh. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Sekarang silakan membentuk 2 kelompok. Kelompok 1 bergabung 3, 2 kelompok 4. Silakan. Berdiri keluar dari kelompok, berdiri dari sini. Oke, ini ya. Silakan ambil ini undiannya, perwakilan kelompok. Silakan. Oke, dibaca, dibuka, dibaca. Dibuka. Soal. Oke, kelompok soal ini. Oke, silakan. Kelompok soal, di sini kelompok jawaban. Itu ada pin dipasang. Oke, ini ya. Kamu bagikan, kemudian kamu ke sana temannya. Dibagikan ke temannya. Ini ya, dibuka. Oke. Yang ini dibagikan Ustazah. Ya, ditempelin supaya bisa membedakan mana soal, mana jawaban. Oke? Kemudian dikasih pin 1, dikasih kartunya 1. Tempel masing-masing. Kasih kartu sekalian. Siapa namanya? Ketua kelompok. Halo. Dikasih kartunya sekalian. Oke? Kalau sudah siap bilang ya sebelum kalian mencari supaya diinstruksikan lagi kalian lagi. Oke? Coba dikayakan saya jadi Langsung dipasang masing-masing ya. Sama
Bisa saja ini sama. Siapa dia? Kiri kanan sama aja, yang ini yang bedakan. Sudah? Sudah? Kalau sudah siap, sampaikan siap saja itu ya. Jangan kasih jawaban. Berapa ini? Sudah. Saja. Saja. Siap saja. Siap. Jawabannya sisa 1. Soal ada sisa 1? Ada sisa di ujung situ. Mana? Itu jawaban. Coba tukar. Sabar ya. Kan siapa? Yang pegang nomor 6. Tukar. Oke. Sudah siap? Masih ingat tadi apa yang saya sampaikan? Masih. Apa? Mencocokkan. Oke, mencari. Ini jawaban, ini soal. Berarti kalian tugasnya mencari, ya, mencocokkan. Yang sudah ketemu langsung cari posisi, pegang temannya, jangan sampai lepas. Jangan sampai diambil teman. Jadi kamu cari nyetong dapat ini berarti cari itu kan nih dong. Benar sekali. Paham? Paham. Ustazah kasih waktu sampai 5 menit saja ya, nggak usah lama-lama ya. Oke? Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Perhatikan sini ya, jangan sampai soal ketemu soal. Satu menit lagi. Siapa deh?
iya betul iya. Tunggu deh, ini dulu udah apa? Tiga mundur mana? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tunjukkan pasangannya dengan mengangkat tangan teman. Angkat teman punya tangan. Yang merasa diri belum punya pasangan, maju ke depan. Yang merasa diri tidak sesuai pasangannya, ya, bukan takar ruang adat ya. Yang merasa tidak sesuai, yang merasa tidak punya pasangan, maju ke depan. Oke? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti sanksinya bagi yang jawabannya salah. Oke? Sanksinya adalah bagi yang jawabannya salah. Kemudian jawaban benar akan ada reward dari Ustazah. Jawaban benar dan dia mampu mempertanggungjawabkannya akan ada 3 pasang yang Ustazah kasih hadiah. Ya? Oke? Oke. Bisa? Siap? Oke. Silakan. Yang memegang soal nomor 1, diperhatikan. Perhatikan. Yang memegang soal nomor 1 jawabannya adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benar? Salah. Langsung maju ke depan yang salah. Ya dua-dua pasti salah kan? 3. Oke? Diam. Oke? Pasanganmu siapa? Rizka. Yang bawa pasanganmu dia siapa? Anissa. Oke, karena pasti salah pasanganmu. Oke? Udah ya? Berarti siap-siap nanti nyanyi ya? Siap. Yang memegang ada gambar ikan, pala orang lagi cari ikan nelayan. Itu adalah pasangan soal nomor 2. Nah ini kan? Iya, pasangan soal nomor 2. Salah juga. Ya, bawa lagi. Yang punya gambar tambang Tembagapura itu adalah soal nomor 3. Bencana sumber daya alam non hayati. Yang pegang soal nomor 4 jawabannya adalah mitigasi bencana alam. Yang pegang gambar pala itu adalah nama latinnya dari pala. Ada nomor 5 soalnya. Soal nomor 5. Ini nomor 5 sini. Salah. Ya beda. Yang gambar pala sudah. Soal nomor 5. Salah. Pala dan 2. Oke. Oh iya. Sudah. Oke. Yang memegang soal jawaban ada longsor dan banjir itu soal nomor 7. Longsor dan banjir pasangannya soal nomor 7 itu adalah dampak dari eksploitasi. Sudah? Salah? Maju ke depan, ke tengah. Kalau salah langsung maju ke depan. Sudah? Sudah? Pasangan mana? Yang pegang soal nomor 6 jawabannya adalah menangkap ikan menggunakan peledak, penambangan liar dan konservasi hutan. Oh, sudah diambil. Oh iya, sudah diambil ya. Yang pegang soal nomor 8 jawabannya adalah air, angin, peternakan, perkebunan dan wisata. Nomor 8. Salah. Gabung lagi. Berarti kita menyanyi rame-rame. Oke? Yang pegang soal nomor 9 itu jawabannya adalah pariwisata, perikanan, pelayaran, pertanian. Langsung bergabung dengan temannya. Kemudian yang memegang soal nomor 12 jawabannya adalah alih fungsi lahan.
Jawabannya adalah Miristika Pragran. Benar? Benar. Oke. Yang jawab yang soal nomor 11, fungsi dari pala antioksidan mengatasi masalah pencernaan dan sebagai rempah. Benar? Ayo. Nomor 3 soalnya. Astagfirullah, kirain benar padahal salah. Oke. Yang pegang soal nomor 13, menjaga keseimbangan ekosistem. Soal nomor 14, menambah pendapatan, menjaga kebudayaan dan kesempatan berusaha. Salah? Salah? Oke. Berarti otomatis jawaban nomor 15 gua salah. Benar. Soal nomor 15 jawabannya adalah sebuah pulau kecil di tengah. Sama. Oke, berarti benar. Silakan. Oke. Berdiri yang benar, berdiri yang rapi. Oke. Oke. Perhatikan ya, perhatikan. Tepuk tangan untuk teman-teman yang berhasil. Perhatikan hadiah dari untuk kalian ya, selain nanti Dewi saja ada hadiah dari teman-teman kalian yang salah menjawab. Mereka akan menyanyi lagu balonku ada 5 pakai akhiran O. Oke? Silakan para artis kelas kedua. Cukup ya, perhatikan. Untuk yang ini ada berapa pasang? Ada. Mana Cika? Enggak ya? Kalau cukup saya karena tidak terlalu banyak, langsung saya kasih reward saja ya. Yeay. Salah. Nih. Bagian kelompoknya sudah? Belum ada yang dapat. Oke. Semoga bermanfaat ya. Tepuk tangan. Kembali ke tempat duduknya. Perhatikan. Diingat ya. Ingat yang tidak usah lihat. Oke, kembali ke tempat duduknya. Oke. Sudah kembali ke tempat duduknya. Perhatikan semua dari depan. Mantap. Perhatikan ya. Pembelajaran kita sudah selesai, ditutup dengan tadi permainan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ustazah minta perwakilan dari kelompok dari tadi ya, kelompok 3 dan 4. Karena kelompok 1 2 tadi sudah ya. Maka kelompok 3 atau 4 menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, siapa yang menyampaikan dari kelompok 4? Silakan. Ayo Mutia, silakan. Berdiri. Yang lain perhatikan, karena di sini ada teks. Ya, silakan. Kesimpulannya ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Yang keras suaranya. upaya
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam adalah tidak menangkap ikan menggunakan bom peledak, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi, tidak buang sampah sembarangan. Dan mengapa Indonesia sumber daya alam tambang serta kaya akan flora dan fauna? Karena memiliki wilayah daratan yang luas dan penuh dengan hutan dan lahan. Apa saja potensi sumber daya alam dan keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Kabupaten Safak, karena memiliki banyak flora dan fauna karena wilayah hutan dan lautan yang luas. Terus itu saja. Pengertian dari sumber daya alam, Yang lain perhatikan. sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam, dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan upaya untuk mencegah kehabisan sumber daya alam. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Oke. Iya. Tepuk tangan Sylvia. Oke. Itu tadi ya kesimpulan dari materi hari ini, mulai dari pengertian sumber daya alam sampai kepada bagaimana dampak dari eksploitasi dan upaya untuk menghindari. Oke. Sebelumnya, Ustazah mau menanyakan, silakan perhatikan dulu ke depan. Ustazah minta kalian menyampaikan terkait pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesannya apa, bagaimana apa yang tidak diketahui, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Mutia. Apa yang didapatkan dari pembelajaran ini banyak pengetahuan yang mungkin saya belum tahu jadi tahu. Terus kayak mungkin tutang juga kayak tadi bermain gitu. Terus itu juga buat pembelajaran semakin seru, membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Mutia. Semoga yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Ada yang didapat dari hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Mutia. Oke. Selanjutnya, Ustazah ada kirim link post test. Link di grup, silakan dikerjakan post testnya. Waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Kerja sendiri-sendiri, tidak bisa kerja sama. Ini post test. Silakan. Belum ada yang mengirim jawaban, baru mau. Silakan. Langsung kerja. Saya tidak bisa 2 orang. Nggak bisa, satu saja. Bisa siapa? Dua menit lagi. Itu gara-gara apa? 2 3 4 dan banyak
yang tidak mengirim. Jadi Ustazah, perhatikan, ini adalah rencana tindak lanjutnya karena kalian banyak yang tidak tuntas ya, banyak yang tidak mengirim. Nanti kalian ini ya kirim lagi, dikerjakan lagi, kemudian nanti kirim aja, Ustazah cek lagi di WA. Kemudian untuk tindak lanjutnya, perhatikan, kalian Ustazah memberikan tugas melakukan upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Baik itu kalian bisa menanam pohon, kemudian bisa juga membersihkan sampah-sampah yang berserakan, atau misalkan kalian juga boleh membersihkan sampah-sampah yang di laut dan sebagainya. Ustazah minta kalian dokumentasikan dalam bentuk foto saja ya, foto, kemudian kirim ke WA-nya Ustazah. Nanti Ustazah akan gabungkan aktivitas kalian itu, Ustazah jadikan video, baru Ustazah kirim ke kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ustazah, minimal 1, ini boleh kelompok, boleh mandiri ya.